Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, bahwa pada hari ini kami sekeluarga diberi kesehatan, ketenteraman. Yang selanjutnya semoga teman-teman juga demikian, diperlancar atas semuanya. Pada malam hari ini saya Mbah Kendil Jopo Montro sengaja untuk berganti mewawancarai kepada Mbak Lulu sebagai admin saya. Mbak Lulu menjadi admin saya sekitar hampir 1 tahun. Suka duka kami bersama. Semoga dengan adanya kita dipercaya sebagai partner YouTube selalu bisa meningkatkan prestasi dan kualitas apa yang kami sajikan. Kami semata-mata sengaja ingin bergabung kepada Anda semua, ingin berteman kepada Anda semua, ingin selalu bersama kepada Anda semua, agar kita selalu bisa menghibur dan kita bisa menyajikan pengalaman atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman semua, bermanfaat bagi nusa bangsa, termasuk bagi negara. Pada malam hari ini saya ingin mewawancarai kepada Mbak Lulu, barangkali agar teman-teman mengerti siapakah Mbak Lulu Retno. Yang jelas Mbak Lulu Retno adalah admin saya yang bertugas untuk mengatur tentang video-video atau mengatur dengan apa yang saya sajikan termasuk film dan sebagainya. Itu yang jelas yang lebih paham Mbak Lulu, karena kami sudah tua sehingga kami kurang memahami tentang dunia elektronik. Namun dengan demikian kami juga akan berusaha akan meningkatkan kualitas sedikit demi sedikit agar nanti produk kami, hasil kami nanti bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kami akan membuat pertanyaan kepada Mbak Lulu. Mbak Lulu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Kendil. Bagaimana rasanya pada malam hari ini? Saya dengar bahwa informasi kita kurang 1 langkah lagi kita sudah dimonet dari partner YouTube, Mbak. Bagaimana rasanya? Jerih payah penjenengan yang selalu pagi, siang, sore, malam hanya ngubek-ngubek, hanya berusaha untuk membuat video-video yang kita sajikan kepada teman-teman kita semua. Bagaimana, Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi pada malam hari ini kita bergantian, Bang Nggih. Nggih. Jadi memang tidak di program sebelumnya seperti biasanya. Jadi Mbah Kendil kalau menginginkan sesuatu itu dari rasa, jadi tidak bisa diprogram. Dan teman-teman, jadi memang suka duka menjadi seorang YouTuber itu sangat banyak sekali. Saya sama Mbah Kendil bisa sampai di titik ini itu juga banyak sekali perjalanan yang kami lewati. Tentunya dengan tidak ingat waktu, tidak ingat lelah, kami selalu berjuang dari pagi, siang, sore, malam. Kami selalu berusaha untuk serius menyajikan video-video, konten-konten, sehingga kami bisa menjadi partner YouTube seperti YouTuber-YouTuber yang lain. Dan memang suka duka yang dirasakan seorang YouTuber itu sangat liku-liku, Mbak Nggih. Dari awalnya saya yang harus membagi waktu antara keluarga, yaitu menjadi istri dan menjadi seorang ibu, mengurus rumah tangga, kemudian ditambah lagi dengan kebutuhan konten yang tidak mengerti waktu. Betul. Jadi memang Mbak Kendil mungkin lebih tahu bahwasanya ketika saya mungkin mulai jenuh, mulai lelah, itu Mbak Kendil juga selalu mensupport saya, memberikan motivasi kepada saya. Hingga kami berada di titik ini, itu rasanya
mulai mendapat email dari YouTube, kami diterima sebagai partner YouTube, sangat senang, Mbah. Ya, Tapi tentu saja tidak puas atau belum puas. betul. Karena perjalanan kami masih panjang. Masih jauh sekali, Mbak. Iya, jadi Mbah Kendil mengajarkan saya ketika dalam melakukan kegiatan apapun itu jangan mudah puas, jangan mudah gumun. Seperti itu, Mbah. Ya. Kemudian pada saat Mbak Lulu berjumpa dengan saya, pada saat Mbak Lulu bertemu dengan saya, Oke. Mbak Lulu menawarkan saya untuk bisa menjadi anggota atau partner YouTube. Saya pun juga kurang percaya diri bahwa menjadi seorang partner YouTube itu memang tidak mudah, Mbak. Oke. Banyak orang-orang, teman-teman yang gagal di tengah-tengah perjalanan. Namun dengan kesepakatan Mbak Lulu dengan saya, kita mencoba yang ternyata juga ada hasilnya walaupun kita masih belum puas. Oke. Mbak Lulu kemudian menjadi asisten saya sekaligus untuk sebagai tokoh-tokoh pemain. Oke. Artinya ikut di dalam sebuah video. Pada saat kita mengadakan penelusuran, kita yang pertama adalah memiliki konten yang bernama Teja Karya. Iya. Teja Karya adalah konten yang milikinya untuk khusus penelusuran. Oke. Untuk penelusuran tentang area Wingit sih, Mbak, ya. Pengungkapan, Mbah. Pengungkapan area Wingit. Iya. Tapi ternyata kami lebih condong untuk Teja Karya bisa masuk kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti seni budaya, Oke. sektor pertanian, perikanan dan sebagainya, sehingga kita melihat tidak hanya satu jurusan. Iya. Tentang penelusuran tetap kita jalani sebagai bagian-bagian tertentu, sehingga memang kita tahu bahwa teman-teman juga beraneka ragam kebutuhan, beraneka ragam kesenangan. Ada yang senang penelusuran hantu, ada yang senang dengan kawero, ada yang senang kebutuhan yang lain, sehingga kita andai kata toko atau warung bisa menyajikan beberapa menu makanan gitu, Mbak, sehingga kita bisa memiliki teman yang banyak. Oke. Sehingga tentang penelusuran tetap ada di konten Teja Karya, tapi kita juga membagi-bagi karena kita ingat Bapak mempunyai 3 channel. Iya, 3 channel YouTube. Ya, yang pertama Teja Karya, yang kedua adalah Siaran Roso, dan yang ketiga adalah Mbah Kendil Jopo Montro. Sehingga dengan 3 konten itu jelas Mbak Lulu juga sangat sibuk sekali untuk mengedit, sehingga 24 jam sepertinya terus tidak ada sisa waktu untuk istirahat. Oke. Tadi malam sampai jam berapa, Mbak, kita mengedit itu? Ya, kita sekaligus menjadi kebiasaan tirakatan, Mbak. Ya. Itu kita sampai jam 6 pagi. Oh ya. Terus kemudian pada saat Mbak Lulu masuk menjadi seorang atau sosok penderek saya, otomatis Mbak Lulu dulu itu kan penakut sekali. Iya, Mbak. Mbak Lulu itu dulu sangat penakut. Kalau di rumahnya sendiri saja, Mbak Lulu itu rumahnya Desa Berjati Bedali, Iya. Kecamatan Ngancar, Mbak, ya. Ya, itu kalau di rumahnya sendiri saja, kalau dia itu ingin kencing ke kamar mandi saja nggak berani sampai pagi. Iya, lebih milih nggak kencing. Lebih baik ya diempet gitu loh. Kemudian setelah bertemu dengan saya, kok langsung lama-lama berani dan kendel. Itu bagaimana, Pak, pengalaman jenengan, Pak? Iya, jadi memang berangkat dari saya yang seorang penakut, Mbak. Ya. Itu memang dari kecil kan, itu sudah kebiasaan dari kecil. Jadi memang saya ini penakut. Ya. Kemudian ketika saya bertemu sama Mbah Kendil, Ya. tentu saja saya tidak langsung menjadi pemberani, Mbak. Itu Ya. kan perlu proses. Ya. Yang pertama kali saya lihat adalah sosoknya Mbah Kendil. Ya. Karena saya memang percaya sama Mbah Kendil. Ya. Jadi ketika Mbah Kendil mengajak penelusuran, saya sebelumnya mempercayakan kepada Mbah Kendil. Itu yang pertama kali waktu itu. Kemudian lambat laun kita sering penelusuran menjadi biasa, Mbak. Ya. Kemudian Mbah Kendil kan juga sering kali bilang kepada saya, Mbah Kendil selalu memberikan wejangan kepada saya bahwasanya jangan sampai menggantungkan diri kepada orang lain.
Ya, Jadi betul. mulai dari situ saya belajar untuk memberanikan diri sendiri. Ya, Kemudian Mbah Kendil kan juga seringkali bilang pada saya bahwasanya baik manusia, hewan, tumbuhan, makhluk halus, gaib dan lain sebagainya itu adalah hamba Allah. hamba Allah. Jadi kita sama-sama hamba Allah, kenapa takut? Kan Iya. itu Pak. Ya, ya. Itu yang membuat saya menjadi lebih berani daripada sebelumnya. Padahal kita mengadakan pengungkapan Arya Wingit Oke? itu tidak trik pemirsa. Ya, Jadi kita mengadakan itu langsung dan nyata, dan tempatnya bukan tempat-tempat yang akal-akalan. oke. Jadi kita berasal dari sumber-sumber masyarakat. Berdasarkan Iya, dari yang- informasi masyarakat. Kalau tempat itu sering mengganggu, tempat itu wingit, sering menampakkan, kita pasti meluncur. Oke. Banyak sekali video-video yang kita sajikan bahwa tempat-tempat tersebut tempat yang sering mengganggu kepada orang. Seperti halnya kejadian di belakang SMK Slemanan, Ya, itu ada sosok bahkan siang pun jam 12, jam 5 sore dia menampakkan diri, mengingatkan pada orang perumput, orang petani agar disuruh pulang. Bahkan kalau tidak mau, terus kemudian tidak mau pulang, terus orang tersebut, petani tersebut akhirnya ditapuk mulutnya hingga sampai saat miring Mbak. ya Jelek. gitu ya. Terus ada lagi yang menebang pohon singon, ternyata belum sampai ditebang singonnya sudah rubuh. Ya. Yang nebang ketakutan pulang. Kemudian Ada lagi yang menebang pring langsung setelah pulang meninggal. Ya. Ada lagi yang nebang singon lagi, ternyata mulutnya ditapuk ya, dipukul gitu, sampai mencret. Akhirnya ada yang menyembuhkan dari para sesepuh. Oke. Banyak sekali tempat-tempat wingit yang kita lalui, sehingga pada saat itu saya juga memastikan bahwa Mbak Lulu itu pasti takut. Ya, Tapi dengan keberanian kita belajar kendel. Namanya kita berani itu kan belajar. oke. Walaupun saya pun kan juga belajar untuk berani, kita sadar bahwa kita itu kan sama-sama hamba Tuhan gitu. Pasrah, Jin-jitan juga hamba Tuhan, kita juga pasrah sumarah. Apapun yang terjadi, kita sebagai partner YouTube ya harus berani. Biarpun luka atau biarpun semaput, biarpun kita hilang, biarpun kita nanti mati, kita tetap maju tanpa mundur. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan kepada Mbak Lulu, bahwa Mbak Lulu sebelum kenal dengan saya, Mbak Lulu jelas itu kan dulu beragama non Muslim. Iyalah. Kemudian dengan bertemu dengan saya, bukan saya untuk mempromosikan agama Islam, bukannya saya untuk mempengaruhi Mbak Lulu agar pindah agama ke agama Islam, dari agama satu ke agama Muslim. Tapi tahu-tahu Mbak Lulu dengan kesadaran diri bahwa musyawarah dengan saya, bagaimana Mbak Kendil apabila saya ingin berpindah agama, yaitu agama Islam. Oke. Kenapa Mbak kok pindah beragama Islam? Mbak Lulu bilang saya ada ketertarikan khusus yang Dari sangat kecil. ya yang sangat menggugah dari iman saya, menggugah dari perasaan saya. Saya sejak kecil ingin pindah, belum ada kesempatan karena ruang lingkup keluarga saya kan agamanya kan Kristen, Oke. sehingga saya akan keluar dari keluarga itu sangat sulit. Ketepatan kita perkenalan sama Mbak Lulu, kemudian kita ada celah untuk bisa lepas dari agama satu ke agama lain, agama yang kita percayai di dunia dan akhirat. Semoga atas pindahnya Mbak Lulu, Allah telah membuka kunci yang lebar agar diterima di alam nanti, Mbak. Amin. Bisa diberikan ruang lingkup, yaitu surganya Allah ya. Semoga Allah membuka pintu hidayah, lalu menjadi orang yang baik, orang yang menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah, Mbak ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang menjadi ketertarikan Mbak Lu pindah agama? Ya, itu dari kecil Mbak ya. Nggih. Jadi saya ini memang seperti yang dikatakan Mbak Kendil, saya lahir di keluarga yang non-muslim. Ayah saya non-muslim, ibu saya non-muslim, bahkan kakek saya juga non-muslim. Tapi di samping itu, keluarga dari ayah saya itu juga mayoritas muslim. Jadi ketika saya kecil, saya sangat ingat sekali Mbak. Ya. Itu saya sekitar masih TK, itu saya sudah ikut ngaji sama saudara saya. Ya. Itu juga datang ke guru ngaji. Ketika saya
SD Ya. kan biasa misalkan mengadakan halal bihalal pakainya busana muslim, Mbak. Ya. Jadi memang agama saya dulu Kristen atau Ya. Nasrani di sini. Ya, 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 Mbak. Itu minoritas, Mbak. Jadi kami menjadi kaum minoritas ketika saya masih di bangku SD. Itu satu sekolahan itu yang Kristen cuma saya saja. Oh, iya, ya. Itu pun nggak ada gurunya. Ya. Jadi ketika mulai memasuki pelajaran agama, saya itu seperti layangan yang putus, Mbah. Terombang ambing, nggak tahu arahnya kemana. Ya. Akhirnya saya ikut pelajaran agama Islam. Ya. Mulai dari itu saya mulai tertarik. Ya. Itu karena saya merasa menjadi kaum minoritas. Ya. Tidak ada support dari keluarga, juga bukan menjadi jemaat yang istilahnya kusuk. Jadi kami biasa-biasa saja. Dari keimanan juga mungkin kurang. Jadi makanya saya tertarik dengan muslim. Waktu itu kan saya belum mengerti jelas, Mbak. Ya. Kemudian saya menjadi lebih dewasa, SMP, SMA. Ya. Itu saya menjadi lebih paham bahwasanya oh, ajaran muslim itu seperti ini. Kemudian saya tertarik dengan doa-doanya. Karena kan kalau di Nasrani itu nggak ada doa yang pasti, Mbak. Ya, ya. Jadi seperti doa mau makan apa itu tidak pasti. Ya. Akhirnya saya menjadi tertarik. Saya keinginan hati untuk pindah agama menjadi muslim. Ya. Tapi memang karena ruang lingkup keluarga saya kan Kristen, jadi saya mau keluar itu sulit, Mbak. Ya. Kemudian kakak saya yang nomor 2, Ya. Putri namanya, Ya. itu menikah dan menjadi mu'alaf. Ya. Itu membangunkan semangat saya. Ya. Jadi oh, kakak saya saja bisa menjadi mu'alaf, jadi saya pasti bisa. Ya. Gitu. Kemudian saya kan menikah, Mbak. Ya. Mbak Gendel juga tahu sendiri. Akhirnya ayah saya bertanya sama suami saya, kalau kamu mau menikahi anak saya, apakah kamu mau pindah agama menjadi Nasrani, kan gitu, Mbak. Ya. Kemudian calon suami saya waktu itu bilang iya mau. Itu malah saya yang marah, Mbak. Ya. Karena memang niat dari hati saya, satu-satunya jalan mungkin ketika saya menikah saya bisa menjadi muslim. Ya. Meskipun sebelumnya saya ingin sekali menjadi muslim. Jadi suami saya itu tidak mendoktrin saya harus ikut Islam, itu tidak, Mbak. Ya. Ya. Jadi mulai dari itu saya menikah, saya kemudian masuk menjadi muslim. Hingga saat ini saya belajar untuk mendalami, dan semoga saja saya bisa, Mbak, Ya. Ya. Ya, Mbak. mengikuti ajaran-ajaran muslim, Amin. melakukan kewajiban sebagai umat muslim. Amin. Dan semoga saya, ibadah saya mungkin jika sempurna itu belum bisa, Mbak. Ya, Tapi ya. saya akan mengusahakan yang terbaik. Ya, pemirsa, apabila Mbak Lulu ikut penelusuran membaca sholawat, fatihah, takbir belum fase, itu maklum karena Mbak Lulu memang barusan masuk sebagai agama Islam, Oke. agama Muslim, sehingga Mbak Lulu merupakan penghuni baru di wadah agama Islam. Sehingga apabila Mbak Lulu menirukan fatihah, takbir, dan surat-surat yang lain belum fase, itu karena memang berasal dari agama Nasrani pindah ke Islam, sehingga tentang lafadznya kan mesti belum fase. Sehingga kita tetap menyukuri, kita berterima kasih atas kedatangan Mbak Lulu hadir di agama kami, yaitu agama Muslim. Kita selalu membuka selebar-lebarnya agar Mbak Lulu bisa tawadhu, bisa rendah diri, bisa selalu bertakwa kepada Tuhan. Dan semoga atas masuknya ke Islam, Allah akan memberikan pengayuman dan memberi keberkahan dunia dan akhirat, Mbak. Oke, tambahan lagi ya. Ya. Jadi kami teman-teman menyajikan video ini bukan kok kami mau mendiskriminasi agama, tidak, Pak. Ya. Tapi ini pengakuan dari saya pribadi. Ya. Jadi ketika saya menjadi seorang Kristen, Ya. itu hati saya itu tidak 100% mempercayai, Mbak. Ya. Ya. Jadi makanya itu yang menjadi keganjalan di hati saya. Ya. Terus saya mempunyai saudara, itu dia bilang gini, kalau kamu mau pindah agama Islam, gak apa-apa, pindah saja. Ya. Kalau misalkan kamu sekarang belum bisa karena mungkin kamu sungkan atau punya rasa yang tidak enak sama keluarga kamu, mungkin ketika kamu menikah, kamu menjadi Islam, itu saya malah mendukung. Karena apa?
agama Islam itu indah, dia bilang gitu Pak. Betul. Dan ketika saya masuk menjadi seorang mu'alaf, saya menjadi seorang muslim, saya membuktikan sendiri Iya, bahwasanya merasakan sendiri. iya, Islam itu memang benar-benar Indah dan nyaman. nyaman sekali, Dan dingin, memang sejuk. lengkap sekali Mbak. Iya. Islam itu lengkap sekali, dunia dan akhirat. Apa yang ada di dalam dunia ini tertulis, tersirat, tersurat di dalam Al-Quran. Iya. Hingga semua sudah diajarkan. Semua yang ada di dunia ini, pagi, siang, sore, dan malam termuat dalam Al-Quran. Dan Kanjeng Nabi Rasul sebagai panutan juga memberikan ajaran-ajaran apa saja. Jadi kehidupan ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Rasul. Kalau kita selalu mencontoh Kanjeng Nabi Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita akan berjalan yang benar, berjalan yang lurus. Kita tentu tidak akan salah untuk melangkah ke depannya Mbak. Iya. Dan kemudian yang paling terasa itu ketika hari raya Mas. Ya, Ketika lantunan takbir dibacakan, itu rasanya tuh di dada itu kayak menggema, ya menggema. terharu Mbak. Iya Mbak. Terharu dan seperti keagungan yang sangat besar sekali. Nggih. Itu dirasakan seluruh umat Islam Mbak. Nggih. Ya, jadi pembacaan takbir itu seperti ngebeki jagat. Iya. Seperti orang susah pada saat itu benar-benar hilang susahnya. Kalau sebelum hari raya kita kan susah Mbak. Kita tidak punya uang, tidak bisa beli pakaian, tidak bisa beli jajan. Tapi setelah hari raya mendengarkan takbir, langsung seketika itu dingin dan senang dan tentram gitu. Teman-teman, kita bisa bersambung lagi atas konten ini bahwa Mbak Lulu Retno dinyatakan sudah menjadi agama muslim. Minta doanya kepada teman-teman semua, semoga Mbak Lulu selalu tekun beribadah kepada agama Allah, yaitu agama Islam, dan bisa berbakti atau mencontohkan terhadap perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penuntun kehidupan kita. Kita selalu menyimak apa yang diajarkan Kanjeng Nabi sebagai perilaku kita di setiap harinya. Pemirsa, cukup sekian yang saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi, kita bisa wawancara lagi untuk episode yang selanjutnya.